anggona dermawan atau job di ruani rotamu. Kalau orang yang bakhil itu masak nih rotamu. Suatu ketika ada cerita lucu dengan Imam Syafi'i rahimahullah dengan orang yang bakhil. Imam Syafi'i itu kan seorang ulama yang masya Allah sangat luar biasa, kesucian hatinya, ya, kejernihan pikirannya, kecerdasannya itu sangat luar biasa. Satu ketika dalam perjalanan dia menemukan seorang laki-laki. Rencana dia setelah melihat tempat-tempat yang lain, on mena cocok tempat bermalam. Tapi pas tadi dia mau kolibayon ala Tuhan kuna kolitanunnya. Itu firasat ya. Itu yang kita sebut kemarin firasat. Apa kata Nabi? Hati-hati firasat seorang yang beriman. Firasat itu mula bahasanya anak Eropa itu indra ke-6 atau indra ke-7. Menembus. Berbeda dengan Huzaifah bin Al-Yaman ya teh. Kalau Huzaifah memang itu kelebihan yang Allah berikan. Ini sembarangan hal membotoon. Tadi dia mukoni bay boto yang nagade eskali ba. Ay kan susah nih. Ini betul. Miki na kepala Miki promo udah 3 tahun na eskami susaros ini ya. Gue betul. Lalu udah tahu semanisia teh bang. Lubang usul ada untuk alternatif kopi di sampingnya. Udah tahu teh manis. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain seperti yang dimiliki oleh Huzaifah bin Al-Yamani, tapi kata Rasul, hati-hati firasat orang yang beriman. Firasat itu karena kebeningan hati. Dia bisa melihat meskipun tebakannya tidak 100%. Maka Imam Syafi'i ketika dia melihat mensurvei beberapa tempat, on memang paling layak untuk tempat bermalam. Tapi Masya Allah untari dia mau panibayi. La ilaha illallah. Unna kulitanonnya. Ini orang bakhil. Tapi ketika dia masuk ke rumah, kemaya izin pemilik bagasan itu belakang. Mohon maaf, Anda dari mana? Dia tidak kenal ini orangnya siapa. Imam Syafi'i mengatakan, Ana Syafi'i bin Idris, Muhammad Asy-Syafi'i bin Idris, aku datang dari Gaza. Gaza yang sekarang Palestina. Nah, karena dia tidak tahu siapa Syafi'i, datang dari Gaza, maka baik berapa malam rencana sedari saburnya. Jadi mak, anggo prediksi ini ya, bahasa na kisil mukoni bayon na kulit don. Ini orangnya pir bahasa itu. Ini pelit, kikir ini orang. Kalau kita bayi betul-betul belakang. Ini stadion hidangan luar biasa. Ada buahnya, ada cemilannya. Itu dibawa dari dapur. Dia Imam Syafi'i. Langsung maleset sanulion betul. Prediksi rapi rasa tuan. Maka dihidang. Orang Arab itu ada makanan pembuka. Saya pernah ketika pergi ke kampung, makanan pembuka itu bahasa Itana. Ini soal sarapan, memang soal makan siang. Tapi mereka kasih makanan pembuka. Contohnya makanan pembuka itu, saya pernah ketika ke Bani Suwaif, dibayar di tempati 5 telur kampung. 5 sadahala, perlu dikupas. Itu makanan pembuka. Baru adong tehna. Tehna putih, memang cangkirnya kecil. Baru adong sejenis sup. Tapi supnya belum pakai daging. Adong sup dengan rempah-rempah. Ini namanya makanan pembuka. Dung upangan mah betul. Hidupnya ya, kita belum makan ya nih. Oh ini makanan pembuka dong ya. La ilaha illallah. Ketika tadi dia upangan ini makanan tuh meneko ini mesti itu. Saya minta nepangan mau katanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, datang makanan pembuka, ada buahan dan sebagainya, dinikmati. Rupa nama sibuk di belakang nama koyok hambe. Bahasa itu anak kambing. Bahasa mereka domba saat itu. Hidangannya luar biasa. Masya Allah, ini kok bisa meleset prediksi saya ini. Asing the songon. Biasanya Imam Syafi'i itu otomatis kan itu sama seperti buruk sangka deh. Itu sama seperti buruk sangka kalau nggak tepat. Dan na'udzubillah ini seorang Imam Syafi'i yang sangat mulia. Mulai do awal sampai tua cogot, memang begitu kagum dia dengan servisnya, luar biasa. Ben sonang na Imam Syafi'i lamar pamit ya, saudaraku.
ketika Anda pergi ke Mekah atau ke Madinah, adong rasukimu, maka sebutkan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Benjok naruania bahasa itana mula roh tu sidipuan. Pabuah ada kahanggi harana isi do itana napa dinaro nai pabuah. Begitu senangnya Imam Syafi'i. Kalau kau berkunjung ke Mekah, berkunjung ke Madinah, sebutkan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka insya Allah aku akan menyambutmu sebagus-bagus yang bisa kulakukan. Kata Imam Syafi'i. Oh, apakah itu benar? Benar, jadi mah. Tapi sebelum berangkat ke Rasulullah, Bu ahadun pejuk majolo. Ketika baru-baru roho uhidang buah. Harganya sekian. Makan malam sekian. Tidur satu malam sekian. Makan pagi sekian. Jadi terjumlah mah mulai sen awal koro sampai senari saon nih. Apa kata Imam Syafi'i? Maka ternyata firasaku masih berfungsi nih ya. Coba kita lihat itu. Jadi orang bakhil itu tidak suka menerima tamu. Kecuali dia akan memperhitungkan semua yang dia keluarkan.